Pernah kepikiran nggak sih apa yang bikin ribuan orang rela bersaing ketat banget buat jadi pegawai negeri di Indonesia? Hari ini, kita akan bedah data di balik ambisi mereka dan kita bakal lihat langsung kisah perjuangan para calon abdi negara ini. Percaya deh, ini tuh bukan cuma soal cari kerja. Buat banyak orang, ini adalah misi yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Yuk kita kenalan lebih jauh sama orang-orang di balik ambisi besar ini. Nah, jadi siapa sih sebenarnya sosok-sosok yang nekat memulai perjalanan ini? Kalau kita lihat datanya, gambaran mereka tuh jelas banget. Ternyata mayoritas dari mereka itu para profesional muda. Sebagian besar banget ada di rentang usia 20-30 tahun. Bisa dibilang ini adalah generasi yang lagi ada di persimpangan jalan paling penting dalam karir mereka. Lagi mikirin masa depan secara serius banget. Dan ini nih yang menarik, kebanyakan dari mereka tuh bukan mulai dari nol loh. Sebagian besar ternyata udah punya pekerjaan, tapi mereka lagi cari jalan yang beda. Mereka ini bersaing langsung sama para lulusan baru yang semangatnya juga lagi membara nih. Artinya apa? Artinya kita nggak lagi ngomongin soal pencari kerja biasa. Kita lagi melihat sekelompok individu yang udah punya pengalaman, udah berpendidikan, dan mereka secara sadar memilih buat pindah haluan ke pelayanan publik. Mereka siap untuk sebuah perubahan besar. Terus apa sih sebenarnya yang mereka kejar? Hadiah utamanya apa? Ternyata motivasinya itu campuran antara hal-hal yang sangat logis sekaligus sangat personal. Kalau kita lihat datanya, ini menarik banget. Motivasinya itu perpaduan yang kuat. Di satu sisi, ada panggilan hati buat mengabdi ke negara. Tapi di sisi lain, ada juga kebutuhan yang sangat praktis, karir yang stabil, dan tunjangan yang terjamin. Dua-duanya sama pentingnya. Nah, kutipan ini ngena banget sih. Di balik semua data dan statistik tadi, ada alasan yang sangat manusiawi. Sebuah keinginan sederhana buat bikin orang tua bahagia. Ini soal keluarga, soal kebanggaan, dan soal harapan buat hidup yang lebih baik. Tapi tentu aja, perjalanannya nggak gampang. Jalan menuju cita-cita ini benar-benar penuh rintangan. Bisa dibilang, ini tuh ujian yang sesungguhnya buat para calon abdi negara. Mereka ini harus menghadapi tembok tantangan yang tinggi banget. Mulai dari susahnya materi, masalah keuangan, sampai tekanan mental yang luar biasa dari keseluruhan prosesnya. Ini benar-benar perjuangan di banyak lini. Belum lagi, di luar masalah pribadi, ada satu kenyataan pahit yang bikin makin nyesek. Persaingannya. Coba bayangin, jadi satu dari ribuan pelamar buat kursi yang terbatas. Fakta ini aja udah cukup buat bikin tingkat stres naik berkali-kali lipat. Jadi jelas ya, ini bukan cuma tes pinter-pinteran. Ini tuh tes mental, tes ketahanan fisik, melawan rintangan yang rasanya hampir mustahil. Tekanannya luar biasa besar, dan taruhannya juga sangat tinggi. Oke, dengan semua tantangan itu, apa dong yang mereka butuhin buat sukses? Ternyata mereka punya gambaran yang jelas banget soal senjata ideal yang mereka perlukan. Ternyata yang mereka cari itu bukan cuma materi belajar biasa. Mereka menginginkan sebuah ekosistem dukungan yang lengkap. Mulai dari latihan soal, bimbingan dari para senior yang udah lulus, dan yang gak kalah penting, dukungan kesehatan mental. Ini nunjukin banget kalau mereka itu nggak mau belajar kayak robot, sendirian. Ada kerinduan buat dibimbing secara personal dan juga buat punya koneksi sama teman seperjuangan. Sesuatu yang nggak bakal didapat dari pembelajaran massal yang anonim. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin paling kuat dan paling jelek dari seluruh survei ini. Betapa besarnya kebutuhan mereka akan sebuah komunitas. Pas ditanya, seberapa penting sih punya support system dan komunitas? Di skala 1-5, jawabannya, hampir semua kasih nilai sempurna. 5. Udah, ini harga mati, gak bisa ditawar lagi. Buat mereka, komunitas itu kayak rumah perjuangan. Sebuah tempat aman di mana mereka bisa saling nguatin, saling belajar, dan berjuang bareng-bareng menghadapi tantangan yang bikin lelah ini. Kutipan ini dalam banget sih artinya. Ini menegaskan kalau persiapan akademik itu cuma setengah dari pertarungan, setengahnya lagi itu soal ketahanan emosi dan mental. Dan itu cuma bisa dipupuk lewat komunitas. Dan yang ini, nih, lucu banget sekaligus tulus. Ini nunjukin kalau mereka juga manusia biasa yang butuh koneksi. Bukan cuma buat belajar, tapi juga buat nambah teman, berkembang bareng, dan yep, siapa tahu ketemu jodoh. Ada sentuhan harapan dan humor di tengah perjuangan. Oke, jadi di ujung jalan yang terjal ini apa sih tujuan akhirnya? Jawabannya ini lebih dari sekedar sebuah jabatan. Jadi impian terbesarnya itu bukan sekedar dapat NIP,
Tapi gimana mereka bisa ditempa bersama-sama menjadi abdi negara yang nggak cuma cerdas, tapi juga jujur dan bisa kasih dampak nyata buat masyarakat. Jadi, poin kuncinya di sini adalah perjuangan yang berat ini yang didukung oleh komunitas itu bukan cuma sekedar proses seleksi, ini adalah proses pembentukan, semacam kawah candra di muka buat menciptakan tipe abdi negara yang mereka cita-citakan. Ini ninggalin satu pertanyaan besar ya. Proses persiapan yang super intens, dukungan satu sama lain, dan perjuangan melewati rintangan. Semua itu kan bukan cuma cara buat lulus tes, itu justru jadi fondasi. Fondasi yang nentuin bakal jadi abdi negara kayak apa mereka nanti. Karena perjalanan inilah yang membentuk mereka.